Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Isra, kelas 11 IPS 1, absen 15. Sejarah manusia purba di Indonesia. Manusia purba adalah manusia yang hidup sejak zaman praaksara atau prasejarah. Banyak bukti-bukti otentik yang menguatkan keberadaan manusia purba khususnya di Indonesia, seperti fosil, ukiran, dan alat-alat rumah tangga dan lain sebagainya. Banyak penelitian yang menemukan fosil di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa. Organisme seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah lama mati dan terkubur oleh tanah disebut fosil. Sedangkan kebudayaan dan alat-alat penunjang kehidupan masa lampau disebut artefak. Manusia purba di Indonesia. Manusia purba pertama kali ditemukan di wilayah Jawa, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah. Manusia purba telah ada sejak zaman kuartir atau 600.000 tahun yang lalu. Zaman kuartir terbagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Diluvium atau Pleistosen dan Aluvium atau Holozen. Zaman Diluvium terbagi menjadi tiga lapisan, yaitu lapisan bawah, lapisan tengah, dan lapisan atas, yang mana masing-masing lapisan memiliki fosil tersendiri. Diluvium bawah merupakan lapisan tertua. Terdapat tiga jenis manusia purba. 1. Meganthropus palaeojavanicus merupakan fosil tertua atau banyak dikatakan manusia purba pertama. Fosil ini ditemukan di Sangiran. 2. Pithecanthropus dubius adalah manusia yang tidak jelas apakah fosil tersebut manusia atau kera. Oleh karena itu, ia dinamai Pithecanthropus dubius, yang artinya manusia kera yang meragukan. 3. Pithecanthropus robustus atau Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis adalah manusia yang ditemukan di Sangiran. Menurut Susanna Wenders, ia menamai dengan Pithecanthropus robustus, sedangkan Ken Ward menamai dengan Pithecanthropus mojokertensis karena ia ditemukan di daerah Mojokerto. Lapisan tengah. Dr. Ewald Bos merupakan sejarawan yang menemukan fosil ini. Ia mengatakan bahwa pada masa ini manusia purba telah mampu berjalan tegak. Oleh karena itu, ia menamai fosil tersebut Pithecanthropus erectus, yang berarti manusia purba yang telah berjalan tegak. 3. Diluvium atas. Fosil yang ditemukan di Ngandong diberi nama Homo solonensis, sedangkan fosil yang ditemukan di Wajak, Tulungagung diberi nama Homo wajakensis. Kehidupan manusia purba di Indonesia. Meskipun manusia purba sangat primitif, namun mereka sudah mengenal namanya kebudayaan, baik itu kebudayaan batu tua atau Paleolitikum. Kebudayaan ini banyak ditemukan di Pacitan dan Ngandong. 1. Kebudayaan Pacitan. Peralatan hasil kebudayaan di Pacitan sangatlah sederhana. Bahan yang digunakan hanya batu dan pembuatannya sangat sederhana, seperti kapak genggam. 2. Kebudayaan Ngandong. Di Ngandong ada sedikit perkembangan, yaitu dengan menggunakan tulang. Hidup manusia purba di Indonesia. 1. Manusia purba belum mengenal namanya bercocok tanam atau dunia agraris. Mereka memperoleh makanan dari alam, seperti berburu dan mencari buah-buahan dan sebagainya. 2. Mereka masih hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat. Nenek moyang bangsa Indonesia. Menurut sejarawan, nenek moyang kita berasal dari Asia. Pada awalnya, nenek moyang kita berasal dari Yunan, Cina Selatan. Kemudian berpindah ke daerah selatan, yaitu daerah Vietnam. Proses perpindahan ini pada tahun
1500 sebelum Masehi sampai 500 sebelum Masehi. Mereka mendiami bagian selatan atau disebut Australia. Australia yang mendiami Indonesia disebut bangsa Melayu. Bangsa Melayu dibagi menjadi dua, yaitu bahasa Deutero-Melayu dan Proto-Melayu. Sosial manusia purba di Indonesia. 1. Manusia purba tidak lagi nomaden atau tidak berpindah-pindah tempat lagi. 2. Mereka yang hidup di daerah pesisir pantai melakukan pelayaran dan perikanan. Pola kebudayaan. 1. Manusia purba sudah mengenal teknik pecah belah dari logam dan besi. 2. Mereka sudah mengenal teknik menenun. 3. Manusia purba yang hidup di pesisir pantai telah bisa membuat perahu. Kepercayaan. 1. Dinamisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwasanya makhluk hidup dan benda mati adalah benda gaib. 2. Animisme merupakan kepercayaan yang menganggap bahwasanya makhluk hidup dan benda mati adalah dewa dan Tuhan.